kemarin ataupun beberapa hari yang lalu telah menjelaskan tentang kisah di dalam juz 6, yaitu terkait perjanjian 12 naqib, perjanjian 12 kepala suku dari Bani Israel, yang mana akhirnya 10 di antara mereka banyak yang berkhianat dan 2 di antara mereka tetap mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Dan akhirnya Allah perkenankan untuk masuk ke negeri Kan'an dan berhadapan dengan raksasa yang bernama Og, dan akhirnya dikalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka masuk kita ke pembahasan perwakilan dari juz yang ke-7, yaitu kita akan mengaji dan mengkaji tentang Al-Maidah. Apa Al-Maidah? Yaitu hidangan dari langit. Dan apa sih fungsinya kita mengaji dan mengkaji tentang kisah dalam Al-Quran? Karena Al-Quran ini merupakan musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran merupakan eksistensi terhadap ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Ajaran-ajaran yang ada di dalam Bible yang benar-benar dibawa oleh Nabi Isa. Ajaran yang benar-benar dibawa di dalam Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Seluruh daripada ajaran-ajaran tersebut intinya adalah mengajak untuk menyembah kepada Allah. La syarika lahu, nggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena perubahan zaman dan lain sebagainya, nanti kita akan dapatkan kenapa kok akhirnya Allah disekutukan dan lain sebagainya, kita akan tahu melalui kisah-kisah tersebut. Tapi insya Allah hal-hal ini akan menambah daripada keyakinan kita semuanya, sebagaimana Allah sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad di antara kisah-kisahnya para rasul, para utusan-utusan kami, yang hal itu menambah kuat daripada hatimu. Mudah-mudahan pembahasan ini akan membuat kuat motivasi kita, semangat kita dalam mengimani terhadap keyakinan yang suci, keyakinan akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala bi'ula. Dan sebagaimana kisah yang akan kami sampaikan terkait Al-Maidah, terkait hidangan dari langit, bahwa dalam dakwahnya Nabi Isa alaihissalam, beliau memiliki sejumlah murid yang mana mereka disebut dengan Hawariyun. Murid khususnya Nabi Musa ini disebut dengan Hawariyun. Mereka menyatakan diri sebagai orang-orang yang beriman dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada suatu hari Nabi Isa alaihissalam memerintahkan para Hawariyun dan umat-umatnya untuk berpuasa selama 30 hari. Kayak kita di bulan Ramadan, Nabi Isa juga pernah memerintahkan para kaumnya untuk berpuasa selama 30 hari. Nabi Isa berkata, maukah kalian melakukan puasa karena Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari, kemudian kalian mohon kepada Allah, maka niscaya Dia akan memberikan apa yang kalian minta. Karena sesungguhnya upah orang yang bekerja itu diberikan oleh orang yang memperkerjakannya. Maka mereka melakukan apa yang dianjurkan oleh Nabi Musa. Setelah itu mereka berkata, wahai Nabi Isa alaihissalam, engkau telah berkata kepada kami bahwa sesungguhnya imbalan orang yang bekerja itu diberikan oleh orang yang memperkerjakannya, yang memberi pekerjaan. Dan engkau telah memerintahkan kami untuk berpuasa selama 30 hari. Lalu kami kerjakan itu. Sedangkan kami tidak pernah bekerja sama satu orang selama 30 hari, kecuali apa? Kecuali dia memberi kami makan. Dia ngupah kami dengan makanan. Bila kami sudah selesai tugasnya, dia ngasih makan. Maka sanggupkah engkau memohon kepada Tuhanmu, wahai Nabi Isa alaihissalam, untuk menurunkan kepada kami suatu hidangan dari langit? Maka apa?
Ketika kaum Hawariyun meminta kepada Nabi Isa agar diturunkan hidangan makanan dari langit ini, Nabi Isa sebenarnya nggak senang sama permintaan itu, karena ada akan kisah tersendiri terkait siapa sih Al-Maidah ini dan apa yang akan mereka terima nanti, konsekuensi dari apa yang mereka minta. Maka Nabi Isa sebenarnya sudah menenangkan para kaumnya itu. Terimalah sudah dengan lapang dada apa yang direzekikan oleh Allah. Jangan kita minta hidangan dari langit, udah cukup apa yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita minta hidangan dari langit, takutnya apa? Takutnya itu akan menjadi tanda mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sesungguhnya telah binasa kaum Tsamud yang mereka meminta kepada nabinya suatu tanda mukjizat, lalu mereka diuji dengan mukjizat tersebut hingga pada akhirnya menjadi penyebab bagi kebinasaannya mereka. Namun mereka tetap bersikukuh, tetap minta kepada Nabi Isa, ya. Bahkan Allah momenkan di dalam firman-Nya, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna minha wa tatma'inna qulubuna. Wahai Isa, kami ini pengen makan hidangan dari langit. Kami udah puasa 30 hari. Kami pengen dong dapat upah kemuliaan dari Allah, biar hati kami ini tenang. Kami makan tuh makanan biar kami ini tenang. Dan ketika Nabi Isa melihat mereka ini tetap bersikeras minta maksa biar diturunkan hidangan dari langit, akhirnya apa? Maka akhirnya Nabi Isa alaihissalam bangkit dengan memakai jubah, pakaian dari kain wol. Kemudian Nabi Isa berwudu dan mandi, lalu masuk ke dalam tempat salatnya dan melakukan salat dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan salat, Nabi Isa alaihissalam berdiri menghadap ke arah kiblat, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dadanya seraya memejamkan pandangan matanya dan menundukkan kepalanya dengan penuh rasa khusyuk. Saat itulah kedua matanya Nabi Isa ini mengeluarkan air mata. Air matanya terus mengalir di kedua pipinya sampai air matanya menetes ke atas tanah. Dan karena khusyuknya inilah Nabi Isa berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Akhirnya apa? Akhirnya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam sebuah hidangan dari langit, piring besar yang berwarna merah. Di antaranya ada 2 buah awan ya. Dan bawahnya juga diapit sama awan. Mereka memandang dari udara, subhanallah, turun dari langit. Kalau kita kira-kira kalau ngelihat biasanya yang turun dari langit ini cuma layangan, Pak. Benar gak kira-kira kalau layangan jatuh? Ini makanan. Satu nampan turun dari langit. Kayak apa tok nih? Ngelihat hujan aja mungkin sebagian dari kita yang bertani senang. Ini ngelihat apa? Ngelihat hidangan nampan turun dari langit. Masya Allah. Turun dari cakrawala langit ke bumi ke arah mereka. Sedangkan Nabi Isa nih, Nabi Isa yang minta dalam keadaan nangis. Kenapa? Ada yang ditakutkan sama Nabi Isa. Ada yang ditakutkan sama Nabi Isa. Karena takut kepada persyaratan yang akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal alamin. Kalau Allah turunkan terkait hidangan dari langit ini, maka orang-orang yang menerima Al-Maidah, menerima hidangan dari langit ini akan mendapatkan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada umat manusia sebelumnya. Jadi azab yang paling pedih itu siapa? Ahlul Maidah, orang-orang yang makan hidangan dari langit. Ini azab yang paling terparah dari sejarah daripada umat manusia semuanya. Paling parah azabnya Al-Maidah. Akhirnya apa?
Akhirnya subhanallah Nabi Isa ini terus berdoa dengan penuh kesungguhan di tempatnya. Ya Allah, jadikanlah hidangan ini sebagai rahmat. Jangan engkau jadikan hidangan ini sebagai azab. Ya Tuhanku, sudah banyak perkara ajaib yang kumintakan kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu bila engkau menurunkan hidangan ini sebagai petanda murka dan azab. Ya Allah, jadikanlah hidangan ini sebagai keselamatan, kesehatan, dan janganlah engkau menjadikannya sebagai cobaan dan siksaan. Nabi Isa ini terus berdoa terus hingga hidangan itu sampai benar-benar di hadapannya, ya. Sedangkan kaum Hawariyun dan semua sahabat ini ngelilingin. Mereka merasakan aroma yang begitu harum, wanginya luar biasa, ya. Kita masuk restoran Arab aja mungkin sebagian sudah sampai ke tanah suci, ya. Bau semerbak, aroma rempahnya aja luar biasa nasi kebuli itu. Bercerita pagi nih, kita nih lagi puasa. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Isa dan kaum Hawariyun semuanya sujud, ya, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sujud syukur, tanda terima kasih, karena Allah telah memberi mereka rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dan Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada mereka suatu tanda yang besar yang lagi menakjubkan dan mengandung pelajaran akan kekuasaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, kaum Hawariyun dan teman-temannya datang, mereka langsung duduk di sekitar hidangan tersebut. Tapi subhanallah, di atas hidangan nampan itu ada tutupannya, ada kain penutupnya. Nabi Isa berkata, siapa nih di antara kita yang berani buka? Anda nggak berani, kata Nabi Isa. Saking takutnya Nabi Isa, padahal yang minta Nabi Isa, tapi Nabi Isa nggak berani untuk buka. Maka apa? Maka kaum Hawariyun ini berkata, wahai Ruhullah wa kalimatuh, dan kalimahnya Allah, engkau ini orang yang paling utama di antara kita. Engkaulah yang paling berhak untuk membukanya. Maka Nabi Isa bangkit lagi, wudu, sholat, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nangis, mohon izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuka daripada hidangan tersebut, agar apa? Allah jadikan keberkahan bagi hidangan tersebut, bagi dirinya dan kaumnya. Setelah itu apa? Nabi Isa akhirnya hadir di hadapan hidangan tersebut dan membuka dengan nama Allah, pemberi rezeki yang paling utama. Nabi Isa membuka hidangan tersebut, ternyata hidangan itu apa? Ikan gede. Ikan. Dan telah dipanggang ikan tersebut, dan nggak ada durinya, ya. Nggak ada apa namanya, duri-durinya tadi. Di sekelilingnya terdapat ada salad, ada lalapan, ada sayuran, ya, kecuali daun bawang. Dan di bagian kepalanya, di bagian kepala hidangan tersebut terdapat cuka. Sedangkan pada bagian ekornya terdapat garam, ya. Di sekitar salad itu terdapat buah zaitun, ya. Ada lagi buahan kurma di situ. Sedangkan pada yang lainnya terdapat 5 buah delima, muter ini. Pemimpin kaum Hawariyun ini nanya kepada Nabi Isa, wahai Ruhullah, ini makanan ini berasal dari dunia ataukah dari makanan surga? Nabi Isa akhirnya menjawab, wahai Hawariyun, ingatlah, sekarang sudah masanya bagi kalian untuk mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Hentikanlah oleh kalian ini pertanyaan. Udah jangan banyak tanya. Karena Bani Israel ini kebiasaannya apa? Rusuh. Mereka ini banyak tanya. Sampai sekarang banyak rusuh, ya. Hal yang paling kutakutkan dari Allah Subhanahu Wa Taala apa? Kalian akan mendapatkan siksaan gara-gara apa? Turunnya tanda kekuasaannya Allah. Padahal Allah ini selama ini ingin hambanya yang mengerti tentang tanda-tanda kebesarannya Allah. Ini Allah pertunjukkan langsung. Syam'un pun berkata kepada Nabi Isa, tidak demi Tuhan Israel, enggak, demi Allah, katanya, demi nama Tuhan Israel, saya tidak bermaksud akan mengajukan pertanyaan tentangnya, wahai Nabi Isa.
Dan ketahuilah wahai, kata Nabi Isa, apa yang kalian lihat ini, tadi kalian nanya ini hidangan dari dunia atau hidangan dari sorga. Ini makanan ini yang Al-Maidah ini berasal dari makanan dunia. Bukan berasal dari makanan dunia, dan juga bukan pula makanan dari surga. Melainkan makanan ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas udara, melalui kekuasaannya Allah yang maha menang lagi maha perkasa. Kemudian Allah berfirman terhadap barang tersebut, kun, jadilah, maka jadilah. Dan ini kenyataannya lebih cepat daripada kedipan mata. Allah kalau merintahkan kun, fayakun. Maka makanlah, kata Nabi Isa, hidangan yang kalian minta ini dengan menyebut nama Allah, dan pujilah Tuhan kalian yang telah memberikannya. Niscaya Dia akan memberikan tambahannya kepada kalian, karena Dialah Maha Pencipta lagi Maha Kuasa. Akhirnya mereka tanya lagi, wahai Ruhullah, kami ini ingin Allah Subhanahu wa taala menampakkan tanda kekuasaannya terhadap hidangan ini. Ini hidangan udah turun dari langit, mereka minta lebih lagi. Minta Allah tampakkan lagi ayat tanda kebesarannya Allah Subhanahu. Nabi Isa jawab, maha suci Allah. Tidakkah kalian ini udah cukup dengan apa yang kalian lihat ini? Nampan jatuh dari langit, nampan Allah siapkan dari langit. Gak usah minta bukti yang lain, udah cukup ini bukti tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa ini ngelihat ke arah ikan tadi. Padahal nih ikan udah rapi, tinggal makan doang permintaannya mereka, tapi mereka masih aja rusuh. Akhirnya apa kata Nabi Isa? Wahai ikan, kembalilah hidup. Akhirnya nih ikan hidup lagi. Ini ikan hidup, Masya Allah, begitu hidup giginya, taringnya kayak harimau. Serem, na'udzubillah. Mereka akhirnya nggak berani. Begitu ikan ini hidup lagi, bersisik lagi, seremnya kayak harimau, siap-siap mau nerkam orang udah. Wah, mereka kucar-kacir akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya kata Nabi Isa alaihissalam, ya udah. Akhirnya begitu mereka terkejut, wahai Nabi Isa, ini gimana ini katanya? Nah, kalian yang minta. Kalian minta dibuktikan. Tadi udah turun hidangan dari langit, sekarang minta tandanya lagi. Begitu makanan ini hidup, ente semuanya terpojokkan, ente semuanya gak mau. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, dengan izin Allah kembalilah wahai ikan dengan keadaan seperti semula. Kembali lagi ikan tersebut. Akhirnya mereka ngelihat, subhanallah, mereka bilang, wahai Nabi Isa, udah nih hidangan udah ada di depan kita, kita minta antum yang makan. Wahai Ruhullah wa kalimatul, antum yang makan. Nabi Isa ini sebenarnya enggan mau makan makanan ini. Nabi Isa ini walaupun dia minta turun Al-Maidah hidangan dari langit ini, tapi dia enggan makan tadi. Sampai-sampai apa? Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu. Bukankah yang memulai itu seharusnya yang memintanya? Mestinya yang minta tadi, ya yang minta itu dialah yang mulai makan. Jangan anak, kata Nabi Isa. Dan ketika kaum Hawariyun dan teman-teman Nabi Isa melihat bahwa Nabi Isa tidak mau menyantap makanan itu, mereka merasa takut bila turunnya hidangan ini, Al-Maidah ini, mengakibatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka menjauhinya, ya. Setelah Nabi Isa melihat bahwa mereka tidak mau memakannya, maka Nabi Isa ini mengundang kaum orang-orang miskin, orang-orang yang sudah sakit menahun, untuk menyantap Al-Maidah ini, hidangan dari langit. Nabi Isa mengatakan kepada mereka, makanlah rezeki dari Tuhan kalian ini berkat doa Nabi kalian, dan akhirilah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makan semua akhirnya, nggak kurang dari 1.300 orang yang makan makanan tersebut, baik laki-laki maupun wanita. Dan setiap orang makan hingga kenyang dan puas. Sedangkan Nabi Isa dan kaum Hawariyun ini cuma memperhatikan aja, nggak berani makan Nabi Isa tersebut. Dan subhanallah, subhanallah, walaupun 1.300 orang yang makan hidangan ini,
masih tetap kayak turun dari langit. Jadi nggak berubah, nggak bergeser sedikit pun. Tidak ada sesuatu yang kurang darinya. Setelah itu apa? Setelah itu hidangan tersebut diangkat sama Allah ke langit. Ya. Dan mereka saksikan ya. Jadi makanan turun, makanan naik. Masya Allah. Dan setiap orang miskin ini cukup dengan sekali memakannya aja cukup, ya. Dan setiap orang yang sakit itu begitu makan sembuh langsung. Allah berikan mukjizat yang teramat luar biasa. Dalam keadaan cukupan serta sehat walafiat hingga akhir usia. Wah, sembuh daripada sakit-sakit. Sedangkan orang-orang kaum Hawariyun dan teman-temannya Nabi Isa nggak mau makan. Mereka nggak mau makan. Akhirnya apa? Akhirnya nyerasa nyesel mereka. Kenapa? Mereka memandangin aja makanan itu dengan apa? Air liur yang menetes. Pengen makan. Tapi ngelihat Nabi Isa nggak mau makan, ya udah. Mereka takut juga. Melihat gejala tersebut, akhirnya apa? Akhirnya disebutkan juga bahwa hidangan itu turun dari langit ya. Habis itu Nabi Isa minta lagi hidangan itu turun dari langit. Akhirnya datanglah Bani Israel. Mereka berlari-lari dari segala penjuru nungguin hidangan tadi turun dari langit. Takunu idan li awwalina wa akhirina ya. Jadi kayak hari raya kalau udah turun daripada hidangan dari langit. Ya akhirnya desak-desakan ya. Orang kaya, orang miskin, anak-anak, semuanya orang dewasa, sehat, sakit, semuanya ikut makan. Dan sebagian dari mereka mendesak sebagian yang lain sampai bertindih-tindihan karena hal tadi. Akhirnya melihat gejala tersebut, Nabi Isa menjadikan hidangan itu digilirkan di antara mereka. Sehari turun, sehari enggak. Sehari turun, sehari enggak. Masya Allah. Dan keadaan demikian ini tetap berlangsung ya. Selama 40 hari digilir sama Nabi Isa. Hidangan itu turun selang sehari ya. Kepada mereka di saat siang hari mulai nampak meninggi. Dan hidangan itu tetap dalam keadaan tersedia dan terus dimakan hingga tiba saatnya diangkat ke langit, meninggalkan mereka dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka dapat melihat bayangan tadi itu. Hidangan tadi naik ke cakrawala langit ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa, jadikanlah rezekiku ini wahai Isa yang berupa hidangan ini untuk kaum fakir miskin saja, anak-anak yatim serta orang-orang yang sakit menahun, dan bukan untuk orang-orang kaya. Lebih dikhususkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ketentuan ini diperlakukan apa? Akhirnya kalangan hartawan ini mulai merasa ragu, merasa disisihkan. Padahal mereka udah cukup dengan harta ini. Allah wahyukan kepada Nabi Isa biar Nabi Isa memperhatikan terhadap orang-orang miskin, memperhatikan terhadap para yatim, memperhatikan terhadap orang-orang yang sudah sakit. Akhirnya mereka nyimpen rasa dendam, orang-orang yang berharta, hingga tertanam dalam diri mereka merasa ragu dan bimbang ya. Akhirnya apa? Kemudian mereka berupaya membuat dusta agar orang-orang ikut ragu seperti mereka. Karena mereka disepelein nama Nabi Isa, ya udah mereka buat kekacauan sekalian. Lalu mereka menyiarkan berita buruk kemungkaran terhadap hidangan tersebut. Saat itulah syaitan menemui jalan yang didambakan. Akhirnya syaitan menanamkan rasa was-was ke dalam hati kaum Rabbaniyin, sehingga mereka mengatakan kepada Nabi Isa alaihissalam, ceritakanlah kepada kami wahai Isa tentang hidangan ini dan masalah turunnya dari langit. Apakah memang benar sesungguhnya ramai orang dari kalangan kami yang banyak meraguinya? Nabi Isa berkata, apa? Binasalah kalian. Kalian udah ngelihat sendiri ini hidangan turun dari langit, tapi kalian masih gak percaya, kalian masih ragu kepada Allah. Binasalah kalian, kata Nabi Isa. Demi Tuhanku, kalian telah meminta kepada Nabi kalian supaya Tuhan kalian menurunkan hidangan ini. Tapi setelah Tuhan kalian mengabulkannya, menurunkannya kepada kalian karena belas kasihan kepada kalian dan jadi rezeki buat kalian semuanya, diperlihatkan tanda-tanda kebesarannya juga.
ternyata kalian balas dengan dusta dan meragukannya, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa kalian, kecuali Allah memberikan rahmat kepada kalian. Akhirnya apa? Mereka juga diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk tidak menyembunyikannya. Jadi hidangan ini turun dari langit, diperintahkan untuk tidak menyembunyikannya, tidak berkhianat, dan tidak menimbunnya, nggak disimpan, nggak boleh disimpan. Ini peraturan Al-Maidah, ini nggak boleh disimpan. Kalau turun dari langit, makan habis nanti diangkat ke langit lagi. Nggak boleh disimpan, nggak boleh. Kalau kita sekarang ini masuk kulkas, nggak boleh itu. Harus naik lagi ke langit. Akhirnya apa? Kaum itu berkhianat. Kaum tadi berkhianat. Akhirnya mereka nyembunyiin, mereka nimbun daripada Al-Maidah tersebut. Maka Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Isa bahwa Allah mau menghukum orang-orang yang berdusta sesuai dengan syarat yang telah dikemukakannya, apa? Bahwa Allah memberikan azab yang paling pedih yang ada terhadap umat manusia semuanya. Waliyadzubillahi ta'ala. Dan akhirnya apa? Kemudian pada petang hari, orang-orang yang meragukan Nabi Isa tadi, ya, mulai pergi ke tempat peraduannya bersama istri-istrinya, sama keluarganya semuanya, dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, ya nggak ada apa-apa. Tiba-tiba di penghujung malam, apa? Allah Ta'ala mengutuk mereka menjadi babi, dijadikan babi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikutuk mereka semuanya. Dan selanjutnya pada pagi hari akhirnya apa? Akhirnya mereka pergi ke tempat-tempat yang kotor, ya, sebagaimana babi, ya, tempat-tempat buangan sampah dan lain sebagainya, sebagaimana babi. Waliyadzubillah. Karena babi kan suka tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang jorok dan lain sebagainya. Waliyadzubillah ta'ala. Inilah yang Allah jadikan azab terhadap Ahlul Maidah, ya, orang-orang yang meminta hidangan dari langit kepada Nabi Isa alaihis salam. Nah, ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan hati kita semuanya, dijadikan kita orang-orang yang berkah insyaallah. Dan cerita Al-Maidah ini bersumber dari tafsir Ibn Katsir dan beberapa tafsir yang lainnya, dan lebih lengkap, ya, lebih lengkap penjelasannya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.